Bukan menyontek kalau itu, mengentup. Mengentupkan Iya, diri. Mengentukkan diri. Karena kalau menyontek itu biasanya dengan cucuknya. Ini Kabar Indonesia. Kabar Indonesia, berbagi informasi setiap hari. Teman dan pemirsa, kita ketemu lagi masih bersama Bang Anwar, formulator pupuk Hanamaru dan juga pengendali hama dari Hanamaru. Ada banyak sesi yang sudah kita bicarakan dan sudah kita tampilkan sebagai bahan edukasi, terutama untuk para petani yang akan mengaplikasikan pupuk Hanamaru dan juga pengendali hama dari Hanamaru. Nah, sekarang kita ngobrol, yang saya pengen tahu itu bagaimana perlakuan cara penggunaan Hanamaru untuk tanaman seperti mangga, misalnya kelapa, pete, durian, yang jenis kayu-kayuan dan juga memang tanaman kayu, bagaimana caranya? Oke. Jadi gini, kita fokus di tanaman buah-buahan dulu ya. Jadi mangga, rambutan, kelengkeng, durian, pete tadi juga disebut. Kemudian beberapa ada pertanyaan masuk dari Sumatera itu untuk duku juga ada. Nah, tanaman keras ini ada yang musiman, ada yang sepanjang tahun buah, dan banyak karakteristik ya. Cuman bergantung dari keturunan juga gen. Apakah biasanya kalau tanaman-tanaman lokal bukan hasil persilangan atau bukan rekayasa genetis, itu biasanya tumbuhnya sampai besar dan daur hidupnya bisa sampai puluhan tahun. Misalkan durian lokal itu bisa puluhan tahun dia hidup dan terus produktif, cuman mengikuti musim. Ada juga durian yang hasil rekayasa genetis seperti musangking, montong dan lain sebagainya, itu dia bisa berbuah sepanjang tahun juga. Kemudian kelengkeng yang hasil persilangan, hasil rekayasa genetis, dia juga bisa berbuah sepanjang tahun juga ada. Nah, kuncinya adalah bagaimana memberikan nutrisi atau hara esensial, nitrogen, fosfat, kalium dan mikro-mikroan itu secara lengkap sesuai fase dan kebutuhannya. Nah, yang banyak pertanyaan itu bagaimana sih membedakan vegetatif dan generatif untuk tanaman keras, untuk tanaman buah-buahan, untuk tanaman yang umurnya tahunan. Ini saya contohkan yang banyak keluhan, kelengkeng udah usia 4 tahun, 5 tahun kok belum buah. Kemudian durian juga sama, apa gimana caranya membuahkan durian di luar musim gitu misalnya. Untuk kelengkeng bisa jadi begini, ketika kita ngomong vegetatifnya tanaman buah itu kapan sih? Kalau ngomong vegetatif kapan, itu pasca panen. Jadi setelah panen itu adalah masuk fase vegetatif, dia akan masuk fase pertumbuhan. Atau biasanya ada yang vegetatifnya ketika musim hujan, karena ketika musim hujan kemudian tumbuh trubus baru atau tunas baru, dan kemudian tunasnya membawa buah misalnya. Nah, untuk contoh jeruk, apel itu biasanya habis panen itu masuk fase vegetatif, muncul trubus, bawa bunga jadi buah. Kemudian juga di situ sebenarnya masih ada buah. Ini juga jadi problem. Kopi juga sama. Ketika panen kan dipilih yang matang-matang dipanen, sementara yang hijau ditinggalkan. Ini biasanya bekas petikan yang sudah matang duluan, ketika dipetik ini akan tumbuh bunga baru lagi. Nah, gimana nih perlakuannya? Jadi kalau kita bahas ini bisa semalam nggak habis. Tapi kita ambil yang pokok-pokok dulu. Spesifik ke kelengkeng dulu. Kelengkeng kalau hasil persilangan rekayasa genetis itu insya Allah umur 3 tahun 4 tahun dia sudah berbuah. Nah, ketika nggak berbuah bagaimana? Ini Pak, saya beli, ada orang keliling bawa bibit, kita beli, kita tanam, ternyata 4 tahun nggak buah. Ada pertanyaan seperti itu. Nah, maka yang perlu kita lakukan adalah merangsang tanaman untuk berbuah. Merangsang tanaman untuk berbuah itu bagaimana caranya? Yang pertama begini, lakukan stressing. Ini kita bahas kelengkeng dulu ya, supaya lebih spesifik satu persatu. Stressing itu bisa dilakukan dengan cara menyiksa.
Jadi kalau mungkin nenek moyang kita dulu pernah mengajarkan ini dibacoi. Oh. Batangnya dibacoi. Itu agar apa? Itu sebenarnya untuk menghambat laju serapan mineral esensial dari dalam tanah supaya tertahan. Ya. Itu dimaksudkan untuk memaksa tanaman ini untuk menghentikan fase pertumbuhannya, menghentikan fase vegetatifnya. Karena ketika tanaman dipaksa berhenti vegetatifnya dengan memutus beberapa jaring aliran makanan, dia akan terangsang untuk masuk ke fase generatif. Dia akan terangsang untuk melakukan proses reproduksi yang akhirnya menumbuhkan trubus baru dengan membawa calon buah. Jadi muncul bunga. Ini salah satu caranya dibacoi tadi. Batangnya dibacoi dengan pisau, asal jangan penuh keliling ya. Beberapa titik aja kiri kanan itu dibacoi, itu bisa memutus serapan hara, supaya tidak semua hara yang diserap dari dalam tanah ini supaya tidak melakukan fase pertumbuhan, supaya berhenti fase pertumbuhannya sehingga terangsang untuk bereproduksi. Nah, itu salah satunya. Salah duanya ada salah tiga. Yang kedua bisa dengan cara memelengkungkan. Memelengkungkan itu gimana ya bahasa? Memelengkungkan pohonnya. Memelengkungkan cabangnya. Jadi cabang yang berdiri ini coba kita tarik ke belakang. Biasanya kalau kita pernah lihat dibandoli ya, pucuknya ujung dahannya ditali sama rafia, bawahnya dibandoli, apa bahasa Indonesianya dibandoli? dibebani batu atau batu bata supaya melengkung. Itu tujuannya sama juga. Membuat tujuannya untuk stressing supaya tanaman ini stres sehingga dia menghentikan fase pertumbuhannya dan kemudian terangsang untuk bereproduksi. Akhirnya muncullah bunga. Itu tujuannya seperti itu. Ada cara lain kalau yang tabulam pot, tanaman buah dalam pot, itu biasanya dikeringkan ketika musim panas itu, jangan disiram. Oh, malah dikeringkan. Dikeringkan, jangan disiram sampai daunnya rontok, beberapa rontok. Nah, ketika beberapa daun sudah mulai rontok, kasih air sebanyak-banyaknya. Dia akan stres nih. Haus sekali nggak minum. Terus ngombe ya. Kemudian kasih air sebanyak-banyaknya. Maka itu juga salah satunya, ini secara teknis ya, yang kita bahas dari awal tadi itu adalah secara teknis. Jadi ketika dia kemudian mendapatkan air yang cukup, dia akan melakukan proses reproduksi juga, karena tersiksa ketika nggak ada air, dia nggak tumbuh. Dia tidak kemudian muncul trubus baru, tidak, tapi lebih terangsang untuk bereproduksi. Begitu dapat air langsung biar bunganya keluar. Nah, itu secara teknis. Nah, dalam proses stressing ini, apabila kita memberikan mineral esensial atau nutrisi yang dibutuhkan untuk merangsang bunga, salah satunya adalah pemberian fosfat dalam dosis tinggi dan mineral perangsang seperti hormon perangsang. Jadi ada hormon giberelin, sitokinin, dan auksin. Kemudian pemberian mikro-mikroan secara lengkap. Jadi mineral seperti boron itu lebih terkonsentrasi penuh untuk memberikan rangsangan pada tanaman untuk bereproduksi, sehingga menumbuhkan bunga, calon buah. Dan itu semua ada pada Hanamaru fertilizer. Maka secara teknis kita tetap kita lakukan sambil kita berikan nutrisi. Jadi kalau tadi yang pertama dibacoi itu, nah pada tempat kulit batang yang kita bacok tadi, apa ya bahasa Indonesianya bacok itu apa? Ya tetap dibacok. Pokoknya dibacok lah. Nah, itu kita semprot dengan Hanamaru nitrogen fosfat plus ZPT mikro dengan dosis 4 tutup berbanding 2 tutup per tangki. Tapi kalau tanaman di pekarangan rumah nggak mungkin juga kita semprot 1 tangki kan. Nah, maka takarannya per mili. Jadi pastikan kalau nyemprot misalkan pakai itu tempat semprot yang 1 liter atau 2 liter,
cukup takarannya 4 mili per liter berbanding 2 mili per liter. Jadi 4 mili nitrogen fosfat dan 2 mili ZPT mikro spraykan ke bekas luka tadi. Itu kalau tanamannya masih terjangkau. Ya. Kalau tanaman tahunan seperti yang sudah besar, ini contoh misalkan kelengkeng juga ada yang sudah besar gede yang lokal. Kemudian durian, kemudian pete yang tanamannya sudah berpuluh-puluh tahun usianya, bisa dilakukan dengan cara injeksi atau disuntik. Disuntik, jadi kita bor dengan kemiringan 45 derajat pada batang pohonnya, titik bornya setinggi 1 meter di atas permukaan tanah. Di pohonnya apa batangnya? Di pohonnya, batang pohonnya. Batang pohon. Ya, batang pohonnya itu kita bor sedalam kira-kira setengah diameter tanaman atau secedak-cedaknya. Aduh, bahasa opo secedak-cedaknya nih. Sedangkal. Oh, sedangkal-dangkalnya. Atau paling tidak antara 10 sampai 15 cm ke dalam batang tanaman dengan kemiringan 45 derajat. Jadi supaya ketika kita injeksi dengan Hanamaru, dengan pupuk cair Hanamaru tidak tumpah. Itu tujuan awalnya tidak tumpah. Karena kalau ngebornya lurus keluar termasuk masuk keluar itu. Seperti benik dilebokne malah metu. Jadi dengan kemiringan 45 derajat kemudian kita injek murni Hanamaru nitrogen fosfat plus ZPT mikro dengan takaran 6 sampai 10 mili nitrogen fosfat dan 4 sampai 6 mili Hanamaru ZPT mikro. Kemudian setelah kita injek, cara memasukkan paling gampang ngitung milian pakai spet ya, pakai spet suntik, pakai spet suntik, gitu ya. spet suntik yang untuk tinta printer itu juga bisa, kan ada ukurannya. Setelah kita masukkan, kemudian kita tutup, nutupnya bisa pakai karet bekas sandal bisa. Bisa ya. Styrofoam bisa. Yang penting tertutup. Bagaimana caranya tertutup dan ketika menginjeksi lagi nggak sampai merusak gitu. Iya. Kalau styrofoam kan ketika mau injeksi lagi kita bisa langsung suntikkan di styrofoamnya. Di karet juga langsung bisa kita suntikkan di karetnya. Ini supaya luka bekas pengeboran tadi tidak terinfeksi oleh jamur dan bakteri. Tujuannya ditutup seperti itu. Berarti nginjeknya tetap di lubang yang sama ya? Iya, di lubang yang sama. Iya. Jadi ngebornya karena biasanya kayu basah itu dibor sangat sulit sekali. Maka upayakan titik mata bornya pakai bor manual. Sing diukel gitu, Mas. Iya. Diukel ki ya apa yang Diukel digulung. yang diputar secara manual itu. Iya. Tapi kalau pakai mesin juga pastikan ujungnya hampir sama dengan sehingga apa ya iso ngunceki. Bahasa apa neh. Bisa dengan mudah masuk ke dalam batang tanaman gitu aja lah. Mendelep lah gitu. Supaya mak beles gitu. yang penting bagaimana mineral nitrogen fosfat kemudian ZPT mikro bisa masuk ke dalam batang tanah dan menembus silem. Silem itu jalur transformasi jalur transportasi mineral dan protein yang dari akar ke daun, ke batang, ke cabang, ke daun, ke bunga, ke buah gitu. Itu melewati jalur silem ini. Silem namanya ya. Namanya silem, bukan nyilem. Kalau orang Jawa silem kan mendelep di dalam air namanya silem. Tapi betul juga loh. Jadi orang Jawa itu keren loh. Ngerti kalau silem itu ada di dalam. Silem ada di luar, di dalam. Iya. Jadi begitu caranya untuk tanaman-tanaman keras kalau pengen memberikan nutrisi dan merangsang tanaman supaya cepat berbunga dan berbuah. Oke. Yang kita bahas tadi awalnya dari kelengkeng, tapi itu berlaku juga untuk tanaman kelapa. Berlaku dengan ke sawit. Berlaku juga untuk durian. Kalau karet ini beda lagi, beda cerita. Itu bahasanya khusus. Itu khususon. Khususon untuk karet khususon. Nanti di lain waktu kita bahas tentang karet ya.
Kemudian berlaku juga untuk pete, mangga, Ya. apel, Duet. Bukan duit loh ya. duku, duet. Terus kalau apel ya tapi bukan apel pelangi ya. Itu lagu. Jadi untuk tanaman-tanaman keras yang buahnya tanamannya besar, Besar, ya. itu bisa dengan cara injeksi. Kemudian jeruk, karena tanaman jeruk rata-rata umurnya pendek ya, paling 8 tahun maksimal 15 tahun. Tapi insya Allah dengan treatment atau perlakuan pemberian nutrisi secara terus-menerus dengan perlakuan yang benar, insya Allah sampai usia 15 tahun, 20 tahun masih bisa produktif. Wah, luar biasa. Nah, karena jeruk ini tanaman produktif yang banyak dibudidayakan, maka mending kita bahas pada segmen khusus. Kita bahas jeruk mulai dari A sampai Z-nya. Sehingga bagaimana tanaman jeruk nanti, kalau biasanya tanaman jeruk itu setahun panen rayanya 2 kali ya. Jadi tiap 6 bulan sekali. Nah, pada bahasan berikutnya nanti kita bahas secara spesifik bahwa jeruk itu nantinya bisa panen setahun 4 kali. Tuh bisa ya? Dengan treatment yang Hanamaru punya. Nah, ini yang teknologi Hanamaru, tapi nanti itu karena eksklusif ya perlu kita bahas. Jadi yang eksklusif nanti jeruk. Didewekkan lah. Oh iya, didewekkan. Karena nih harus spesifik. Iya, iya. Harus spesifik. Tadi apa lagi? Jeruk sama apa ya yang pengen kita bahas secara khusus ya? Tadi yang khusus termasuk kita mau bahas karet. Oh ya, karet itu nanti khusus, jeruk ini juga khusus, tapi selebihnya yang lain kurang lebih sama ketika kita obrolin masalah tanaman buah yang pohonnya gede, kayu lah, kayu-kayuan. Nah. Kayu beneran. Bukan kayu, kan kalau kayu-kayuan paling kayu dari semen kan ada banyak itu. Iya, banyak. Masuk ikan-ikanan. Terus tadi kan pengaplikasian pupuknya. Ya. Nah, sekarang kalau tumbuhan buah yang berkayu tadi itu, ya kayak kita bahas barusan tadi, kalau misal terserang hama atau penyakit, bagaimana cara pengaplikasian? Oke, jadi kalau penyakit yang sering muncul pada tanaman kayu-kayuan itu serangan jamur bakteri akibat luka yang ada pada batang. Ini kita contohkan pada jeruk. Meskipun nanti ada bahasan jeruk, tapi itu juga berlaku pada tanaman lain, tanaman buah nangka biasanya juga ada. Itu muncul cairan, kalau di Jawa biasa disebut blendok. Iya. Itu benar penyakit ya? Itu penyakit. Jadi itu padahal dulu seneng loh kita nyari blendok. Masih kecil kita nyari blendok. Itu biasa ada di jeruk, di nangka itu ada blendok, di durian juga ada sih. Luka-luka yang di batang yang kemudian ini juga mempengaruhi proses reproduksi atau proses pertumbuhan tanaman. Nah, itu sebenarnya serangan jamur atau bakteri awalnya jamur, kemudian bakterinya juga datang. Itu bisa dikendalikan oleh Hanamaru Cooper. Hanamaru Cooper. Tapi kalau ngomong serangan hama itu yang banyak terjadi nanti di jeruk dan apel. Jeruk dan apel bisa kita kelompokkan pada kelompok yang perlakuannya hampir sama. Nanti bahasanya lebih eksklusif aja. Tapi kita ngomong yang secara umum, misalkan di durian, di kelengkeng, kemudian di duku dan sebagainya. Kalau jambu, kalaupun ada penyakit, saya pikir karena ini tanaman tahunan, tanaman lebih kuat mempertahankan diri. Namun ketika muncul pada tanaman buah yang dibudidayakan, ini perlu dikendalikan. Maka ketika itu bentuknya penyakit, biasanya ada di batang, munculnya di batang. Mulai kelihatannya itu di batang. Kalau penyakit itu bisa dikendalikan dengan Hanamaru Cooper. Ya. Dan itu perlakuannya khusus itu. Khusus untuk Cooper sama sih perlakuannya, nanti dispray dengan cukup keras dengan tekanan tinggi dan spray paling kasar dengan setelan spuyer paling kasar. Itu dengan takaran, kalau blendoknya sudah parah saya sarankan sampai ke 5 sendok ya, 5 sendok penuh untuk satu tangki, mau yang 15 liter, 17 liter maupun 20 liter. 5 sendok penuh, aduk rata, masukkan ke dalam tangki, spray sekeras-kerasnya ke batang. Itu insya Allah segera kering, cepat kering.
Jadi Iya. ada perlakuan juga yang biasanya dilabur. Untuk Cooper bisa juga Ya, dilabur. itu pernah memang saya lihat kok dilabur. Kalau dilabur, Ada Agustusan. iya benar. Meskipun nggak Agustusan kok dilabur, kenapa? Ternyata ini mengendalikan penyakit pada tanaman keras. Iya. Kalau dilabur, yang senang yang jelas penjualnya. Salesnya masih senang. Repeatnya cepat, habisnya banyak soalnya. Ya. Dan nggak apa-apa kalau petani mau dilabur, katanya kalau orang Jawa bilang gak marem lek gak dilabur, ya silahkan. dilabur. Karena kita yang happy jelas. Ya, gitu ya. Nah, kitanya yang happy dan petaninya juga akan merasakan kalau dilabur hasilnya lebih maksimal. maksimal, iya, Dan ketika disemprot juga sebenarnya sudah maksimal sih. Insya Allah dengan Hanamaru Cooper disemprot pun sudah oke. Tapi kalau ada yang ngeyel mau melabur, kita juga akan bersenang hati Iya. Betul. menerimanya gitu. Memang kalau ngomong jeruk tadi banyak sekali karena di rumah kan juga saya punya pohon jeruk walaupun saya tidak intensif untuk mengawal. Memang sering saya lihat pohonnya itu kadang ada jamurnya. Nah, ada jamur. Putih-putih itu Betul, kayak panu itu kayak ya. panu seperti itu. Terus kadang kalau berbicara hama itu ada lagi yang namanya lalat buah. Betul. Beberapa tahun kemarin itu hampir seluruh petani Banyuwangi itu geblak gara-gara lalat buah. itu. Itu ternyata dia menyuntikkan Iya. calon anaknya ke buah. Betul. Akhirnya buahnya Bukan menyuntik kalau itu, mengentup. Mengetupkan Iya, diri. mengetupkan diri. Karena kalau menyuntik itu biasanya dengan cucuknya. Dengan jarumnya. Tapi ini dengan entupnya. Itu ya, dengan ekornya itu. Dan ya. ekornya yang lincip itu. Iya. Tet gitu langsung melepaskan telur di dalam, menetas di dalam akhirnya merusak buah yang ada di dalam. Ini bisa dikendalikan dengan Verina. Untuk ini saya tidak rekom ya karena ini ada perilaku hama. Ya, karena kita juga harus fair ya ngomong, kalau bisa kita ngomong bisa, kalau enggak. Ya. Karena kalau untuk lalat buah ini saya lebih rekom ke produk lain. Karena lalat buah tidak bisa dibasmi. Bisa kita bunuh dengan Verina sekarang. Tapi besok dari tetangga ribuan datang lagi dan kita nggak mau kemudian merekom petani untuk mengendalikan hewan yang lincah sekali berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka itu kemarin sempat kita bahas pada pelatihan petugas marketing waktu di Bogor. Tim marketing yang di Bogor sempat kita bahas tentang lalat buah, bagaimana cara mengendalikannya. Mending kalau ini karena bahasan ini cukup seru ya. Kalau kita ngomong lalat buah ini kita perlu obrolan khusus. Ini juga butuh ini khusus lagi ini. Khusus lagi karena entupnya tadi itu. Masalahnya di situ. Nah, termasuk banyak yang khusus nanti. Iya, banyak yang khusus. Masih banyak bahasan. Kalau kita ngomong masalah pertanian mungkin nggak akan selesai kita bahas setahun 2 tahun ke depan. Karena selalu ada, kalau bahasa kerennya orang ngomong itu ada dinamika kasus. Iya, benar. Maka tunggu saja di konten-konten berikutnya supaya kita juga lebih giat lagi memproduksi konten-konten baru yang lebih menarik. Karena membahas masalah entup ini selalu menarik gitu. Entup. Nah, disitulah selain agar semakin seru, sebenarnya sudah keju ini. Tapi tidak apa. Yang terpenting dari beberapa bahasan yang sudah kita sampaikan tadi, mudah-mudahan Anda menemukan pembelajaran atau kita semuanya bersama-sama belajar untuk menyelesaikan kasus yang kita alami sebagai seorang petani. Tentu seorang petani ingin tanamannya subur. Kemarin banyak lancar ya. Tanamannya subur kemudian panennya melimpah. Tentu kalau berbicara ini kan anggap juga bisnis. Namanya pertanian juga bisnis. Bisnis itu adalah satu kuncinya yaitu kepastian. Pasti berhasil. Nah itu dengan yakin. Iya, harus yakin berhasil, pasti berhasil kan gitu. Kira-kira begitu ya. Betul. Nah, kita jumpa lagi pada segmen rasaran berikutnya. Kita akan ngerasani lebih banyak lagi bagaimana tanaman dan pola tanam, kemudian juga kasus-kasus tanaman. Kita akan rasani lagi bersama pakarnya pertanian dari produk Hanamaru. Kita jumpa lagi di acara berikutnya. Terima kasih. Inilah Kabar Indonesia. Kabar Indonesia, berbagi informasi setiap hari.